dengan makhluk? Masih ya? Ada satu pelajaran bagi mereka yang itikaf, jangan bawa HP. Jadi yang itikaf HP ditinggal. Jadi memang betul-betul apa? Putus hubungan dengan makhluk. Ya, menghadap pada Allah. Jadi nggak mikirin apapun, biar tawakal. Nah ini kadang bagi bisnis, orang-orang sibuk berat seperti itu. Tapi biar nggak apa-apa. Karena kalau dia mati, nggak akan dia bisa membalas orderan, ya kan? Dia juga nggak bisa menjalankan program tatkala dia mati. Tapi yang dihadapi ya amalan dia menghadap Allah. Begitu. Masya Allah. Ya. Kita lanjutkan. Hukmul i'tikaf. Hukum i'tikaf. Al-i'tikaf masnunun kulli waktin. I'tikaf itu hukumnya masnun. Masnun artinya apa? Kamu siapa namanya? Lupa. Jidan. Hiban. Masnun artinya apa, Ban? Kamu main Masnun. Abu Rafi, Masnun artinya apa? Masnun. Apa kira-kira? Ahwayu? Batin, saya sudah batin. Masnun tukang teralis ini. Mas Wahyu, Mas Wahyu. Ya saya batin itu. Iya betul, nggak apa-apa. Masnun itu artinya perkara yang disunahkan. Ya, seperti mahbub sama masnun. Ya, masyru' di atasnya masnun. Mustahab, nafilah, tatawwu gitu. Masyru' di atasnya masnun, di bawahnya wajib. Tapi kenal ya masnun ya? Masya Allah. Artinya itu disunahkan. Masnun. Ya, mantap. Ya. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi i'tikaf itu hukumnya apa? Sunnah. Tadi masnun. Al-i'tikaf masnunun. I'tikaf itu disunnahkan. Ya, disunnahkan kulli waktin. Setiap waktu. Maksudnya bukan hanya apa? Ramadan. Betul. Tapi kalau Ramadan Rasulullah beriktikaf 10 hari, kenapa? Karena mencari malam qadar. Jadi malamnya begadang. Di masa kita ini orang untuk begadang rata-rata takut. Ya, rata-rata apa? Takut. Kalau begadang rata-rata takut. Ya, kenapa kau takut, Mas Golas? Merasa sibuk, merasa dikejar waktunya. Nanti ordernya gimana, nanti yang ngasih makan arwananya siapa, yang ngasih makan kelincinya siapa, dan sebagainya. Masya Allah, takut itu manusia di masa kita ini. Latihan nggak takut, ya. Latihan nggak takut, berat memang tapi ya nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya, ini kehidupan manusia di masa kita ini. Masnunu kulli waqtin wa yasikhu bila saumin, dan sah tanpa puasa. Wa yajibu bin nadri, dan wajib kalau nazar. Jadi kewajiban ada yang wajibnya dari Al-Qur'an atau As-Sunnah, ada juga yang kewajiban bukan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa itu, Mas Wahyu ini? Kewajiban itu kan ada dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi ada juga kewajiban yang bukan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa itu, Mas Wahyu? Apa, Mad? Kewajiban bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Apa itu? Apa, Man? Kewajiban bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Apa? Iya betul, nazar. Jadi nazar adalah mewajibkan perkara yang mewajibkan pada diri sendiri pada perkara yang tidak diwajibkan, gitu. Nah, i'tikaf bisa wajib kalau nazar. Nazar, betul. Berikutnya, wa yajibu bin nadri, wajib dengan nazar. Nazar itu artinya seperti tadi. Wa yasunnu fi Ramadan, dan sunnah i'tikaf pada bulan Ramadan. Pada bulan apa? Ramadan. Wa afdaluhu wa akiduhu fil ashri al-awakhir min Ramadan, dan yang paling utamanya dan paling ditekankannya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Masya Allah. Tapi Ramadan ini kayaknya berbeda dengan Ramadan sebelumnya ya. Arus mudik tidak boleh. Ini kan bergandeng lurus dengan banyak kegiatan. Mungkin produk kacang bawangnya agak begitu kurang, ya kan. Kemudian perpegannya juga nggak begitu, ya kan.
Semoga lebih baik Ramadan saat ini. Ya, orang tidak hanyut dalam konsentrasi berpegang, tapi semoga bisa apa? I'tikaf. Ya, karena kan perdagangan menurun akhirnya, nggak seperti biasa. Ya, otomatis biasanya. Biasanya kalau 10 hari terakhir orang sudah mulai apa, Mas Wahyu? Apa? Ya mudik, perpegan dan sebagainya. Bakul mebel juga, masya Allah. Ya, itu biasanya loh. Umumnya gitu. Ya, umumnya gitu. Nah, mudik dan sebagainya, pedagang-pedagang. Ala Ramadan tahariyan li Lailatul Qadri, tahari karena dalam rangka mencari malam qadar, mencari Lailatul Qadri, ya. Mencari malam qadar. Jadi malam qadar terjadi setiap tahun sekali pada bulan Ramadan, lebih khusus lagi di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, lebih khusus lagi di tanggal-tanggal ganjil di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Tanggal pastinya nggak diberitahu. Tapi kalau dapat untung kita 84 tahun plus 83 tahun 4 bulan, lumayan, masya Allah. Ya nyingget lah, bahasa Jawanya apa? Nyingget. Karena kalau kita bermaksiat jarang nyingget loh. Dan kalau kita bermaksiat itu nggak terhitung tapi merasa nggak maksiat. Kalau kita buang-buang waktu sebenarnya kan kalau secara syariat itu maksiat, buang-buang waktu loh. Tapi kalau kita buang-buang waktu kan rasanya nggak maksiat. Jadi kita nggak boleh buang-buang waktu dalam hidup ini. Kita lanjutkan lagi. Wa huwa fil Masjidil Haram. Nah, itikaf itu berada di Masjidil Haram. Atau Masjidil Aqsa atau Masjid Aqsa. Atau Masjid Nabawi, Masjid Nabawi. Atau Masjid Aqsa atau Masjid Aqsa. Aqsa artinya apa? Aqsa itu ujung yang sangat jauh, tapi ini menjadi nama negeri. Aqsa. Afdalu min ghairiha, lebih afdal daripada yang lainnya. Dulu sempat ya ada yang mengartikan enggak ada itikaf kecuali di 3 masjid ini. La i'tikafa illa fi 3 masajid. Tidak ada itikaf kecuali di 3 masjid. Kemudian ditakwil, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Utsaimin, maknanya ala wajil afdal. Maksudnya tidak ada itikaf, maksudnya yang lebih afdal begitu. Bukan tidak boleh itikaf, boleh itikaf di masjid dari masjid kaum muslimin. Fa in ayyana al-a'la, ya, fa in ayyana al-a'la ke Masjidil Haram, dan apabila ditentukan yang paling tinggi adalah Masjidil Haram, lam yajuz ni maduna fi maduna, lam yajuz ya fi maduna, tidak akan bisa terlewatkan ya di selainnya. Ini yang paling utama, iktikaf di Masjidil Haram. Iktikaf di Masjidil Haram. Memang banyak yang iktikaf ini biasanya tidur, masya Allah. Ya, memang ternyata kita dilatih untuk apa? Bahagia dalam keadaan apa? Sendiri. Bahagia dalam keadaan apa? Sendiri. Biasanya orang sedih dalam keadaan apa? Sendiri. Padahal masya Allah manusia itu, ya Allah, pasti akan mengalami apa? Kesendirian. Pasti itu. Di masa tua, kadang kalau di penjara, itu belum sampai di kuburan. Ya, maka tatkala itikaf, kita sering lihat orang-orang waktu itu di Masjidil Haram itikaf sendirian, entah orang mana nggak tahu, orang Prancis, begitu kan masjidnya luas. Ya sudah, harus sabar di situ, sabar gitu, tenang gitu, ya, harus tenang, melatih ya. Makanya orang-orang beriman, ya semoga sih jangan sampai kita alami ya. Itu kalau di penjara itu lebih kuat mereka itu. Coba antum pergi ke Benteng Pendem, penjaranya pendek-pendek, kecil-kecil. Itu kalau orang beriman yang sudah biasa berzikir pada Allah tetap tenang. Tenang, jadi ketenangan itu memang dilatih. Ketenangan itu dilatih. Ya, damai dengan membaca Al-Qur'an. Tapi untuk damai susah ya Mas Gelas ya? Susah atau ringan Mas Gelas? Sulit ya. Kadang terbangun sepi gitu ya. Insyaallah. Ya manusiawi, terbangun sepi. Ya, kadang janda-janda yang sudah nggak ada suaminya,
ya sudah nggak ada anak-anaknya. Janda di sini janda-janda tua kan ada suaminya, nggak ada anak-anaknya, di rumah sendirian, itu berat itu. Atau duda-duda gitu ya. Makanya tangganya Pak Pono bunuh diri akhirnya Pak Pono ya. Janda dan duda itu belum sampai janda malah ya, ada suaminya ya. Karena sepi itu. Kalau di sini duda bunuh diri, gantung diri. Janda-janda. Kadang masya Allah manusia itu ada unsur yang nggak kelihatan tapi mencekam hatinya itu. Ya, hati itu masya Allah. Nggak kelihatan tapi apa? Mencekam. Itu apanya Mas Wahyu? Hati. Biar kuat dalam salah seperti itu diantaranya dengan apa Mas Wahyu? Iktikaf. Ya taklim betul. Dan iktikaf Mas Wahyu. Ya taklim betul. Ya taklim. Dan iktikaf ya. Iktikaf. Kalau taklim kan banyak. Ada yang ngomongin kayak gini kan, ada komunikasi gitu lah. Tapi kalau iktikaf coba gimana? Sendirian kan? Dan sibuk di tempat iktikaf masing-masing. Jadi jangan iktikaf berombol update status gitu, jangan. Iktikaf notifikasinya gimana terkirim, ini ada masuk nih. Jangan, udah pokoknya pensiun sudah. Udah pensiun, kuat nggak pensiun kayak gini nih? Ya, susah loh. Teorinya gampang tapi kenyataannya apa? Susah. Orang lebih nggak kuat dalam sepi daripada dalam rame. Dalam rame biasanya orang kuat, walaupun ada yang juga nggak kuat. Tapi dalam sepi lebih mencekam. Masya Allah. Ya, kita lanjutkan. Ya Allah ya Rabbi. Ya, berarti iktikaf hikmahnya besar ya Mas kelas ya. Besar. Maka ada hal-hal yang mengerikan loh dalam hidup. Contoh, ini hal kecil. SD, SMP, SMA, tamat SMA, kadang merasa kehilangan gapet. Sudah, ternyata diterima kerja. Ya, dari umur 23 tahun atau 22 tahun sampai 65 tahun. Berarti kerja berapa tahun? Dari 20 tahun lah sampai 65 tahun. Berarti berapa tahun? 45 tahun lah ya, gampang 45 tahunan lah. Dari 20 tahun sampai 65 misalnya. Nah, kerja, berangkat pagi, pulang sore. Tatkala pensiun kehilangan gapet loh, kesepian dan sebagainya, itu ngeri nih. Perkara-perkara kayak gini ngeri, cuman manusia pun nggak mau tahu, tenggelam itu. Bahkan yang lebih ngeri-ngeri lagi adalah para ya tokoh-tokoh figuran. Nah, tokoh-tokoh figuran ngeri itu. Biasanya kalau sudah nggak laku, dilupakan, dia akan sendiri dalam kehidupannya, ngeri itu. Masya Allah, apalagi kalau ekonominya sulit, ketabrak. Sakit, menahun, 10 tahun, mereka namanya buta, berat sekali coba. Yang bisa menolong dirinya siapa? Allah, ya dirinya sendiri, yaitu dengan dia beramal untuk Allah. Itu Allah SWT yang akan menolong. Makanya kalau manusia meneliti, yang paling sayang terhadap manusia siapa? Allah. Makanya yang banyak zalim terhadap Allah siapa? Manusia. Tatkala bayi pengen metu sama Allah, diapain? Keluarkan. Ya bayi 6 bulan gejol-gejol baik, gejol-gejol, 8 bulan, 9 bulan kesana sudah muter-muter itu kan. Ya kan, akhirnya sama Allah diapain? Keluarkan air gitu. Yang keluarkan bukan bidan loh, Allah SWT. Makanya jadi bidan itu sebenarnya paling gampang. Wis metu dewek dari mancak. Dulu nggak ada sekolah kebidanan, pada ya keluar sendiri aja, emang keluar kok, keluar gitu loh. Gitu loh. Jadi bukan di keluaran Mas Wahyu, keluar gitu. Allah yang mengeluarkan. Jadi biarin aja. Mau ditampani pakai tampah ya jadi, mau pakai apa jadi pokoknya gitu loh. Keluar sendiri, iya. Kelewannya keluar sendiri coba. Coba bayangkan loh, gajah loh, besar atau kecil, keluar sendiri atau dikeluarkan? Keluar sendiri. Anak tuma barang, keluar sendiri. Sama. Jadi Allah yang mengeluarkan terus sampai gede coba, sampai sengganteng yang dilihat oleh manusia nggak pernah mesen. Masya Allah. Tapi lupa kepada Allah. Ini nanti ngeri ini. Makanya sudahlah.
ngambil waktu 10 hari gitu, nggak apa-apa lah. Nekat sudah. Isbakanya nekat bismillah. Aku nggak kuat 10 hari, ya berapa hari lah terserah. Anda harus tawakal. Dan itu berat loh. Tidak semua orang bisa iktikaf 10 hari loh. Tatkala anak di Damat yang bisa iktikaf itu pun tidak semuanya, tidak 100%. Paling sekitar 25%. Nggak semuanya. Ya, nggak semuanya. Sekitar 25%, 30%, lainnya enggak. Itu pun yang kuat 10 hari enggak semuanya, kadang 5 hari sudah enggak kuat. Misalnya ada yang kuat 10 hari ya, atau yang kuat 5 hari. Yang 5 hari pun kadang enggak efektif. Biasanya kan di tempat iktikaf masing-masing. Ya pas lagi di tempat iktikaf masing-masing. Ya setelah itu sebenarnya sih menurut pendapat para ulama boleh. Imam Syafi'i. Kalau menurut jumhur para ulama boleh. Tapi kalau menurut Syekh kami saya ya itu sehari semalam. Tapi kayaknya zahirnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.